destination. We all work together as one. In this place there is only one vision, and that's to be the number one. We all have the right combination. Care and quality, there's no compromise. Doing the very best will be our mission. It's something that we need to realize. It's something very special in our eyes. We are Prudential. Our values mean a lot. We are the people Who give it all we've got. With a sunny disposition, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. Take one more step. Reach out for excellence. We'll do whatever it takes to touch the sky. And we help each other reach our aspirations. We know that we can do it if we try. We are Prudential. Our values mean a lot. We are the people Who give it all we've got. With a sunny disposition, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. We are number one. We are number one. Selamat pagi, selamat datang ke Now It Is The Time, The Secret in Building the Wealthy Pipeline, dibawakan oleh Prudential Indonesia. Perkenalkan moderator Anda pagi ini, Didi Suhardi. Yes, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Ya, di Prudential selalu selamat pagi, nggak ada sore, nggak ada malam, selalu semangat pagi. Ini juga mungkin buat Anda yang baru bergabung, mungkin rada kaget ya. Kok semangat pagi? Yes, Prudential selalu semangat pagi, karena kita pengen selalu Anda punya semangat yang luar biasa. Dan pagi hari, itu membuktikan semangat yang luar biasa. Baik, teman-teman semua, saya panggil teman-teman aja ya, biar lebih sebaya kelihatannya ya. Selamat datang di acara Now It Is The Time. Hari ini kita mempunyai acara yang sangat istimewa, karena kita akan mendengarkan kisah dua bintang tamu yang membangun jaringan bisnis di Prudential dengan sukses. Mereka akan mengajak kita untuk melihat bagaimana Anda bisa mengelola potensi Anda untuk mencapai impian secara maksimal dan membuktikan bahwa kesempatan itu tetap ada, asalkan Anda berani melakukannya sekarang. Makanya topiknya keren nih. No, it is the time building the wealthy pipeline. Wow, keren banget ya. Satu hal yang menarik, dua bintang tamu ini dari latar belakang yang berbeda. Dan bahkan sangat berbeda kalau bisa kita lihatnya, tetapi mereka disatukan dalam satu bisnis yang bisa membawa impian mereka menjadi kenyataan. Nah, teman-teman, kita semua mau mengetahui lebih jauh, dan momen ini spesial banget karena kita sudah terhubung saat ini dengan hampir 2.000 orang ya. Wow, 2.000 orang yang terus bertambah, terus masih berjalan. Dan kita akan menyapa juga teman-teman yang baru bergabung di acara ini. Selamat datang, halo, terima kasih buat kehadirannya, dan kita akan terus dalam acara sini, nggak lama, tapi akan membuka wawasan Anda lebih jauh lagi. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, sebelum kita mulai, mari kita lihat tombol di layar Anda terlebih dahulu. Ada tombol Q dan E ya, Q&A. Itu adalah tombol jika teman-teman ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber nanti kami ya. Silakan kalau mau nanya, mau pada bintang tamu mau nanya apa, silakan klik Q dan E. Nanti ada waktunya kita akan tanya jawab di belakang. Tapi kalau Anda pengen memberitahukan ada kendala teknis, hanya kendala teknis ya, silakan klik kolom chat di bawah itu. Jadi jangan kebalik ya, Q dan E untuk pertanyaan, question and answer, tapi chat Anda beritahukan apa, misalnya ada kendala apa untuk teknis di Zoom Anda. Baik, teman-teman, kita akan mulai saja langsung acaranya, karena judul sesi hari ini luar biasa sekali, menyatakan suatu urgency, satu hal yang mendesak. Makanya kata-katanya, no, it is the time. Wow, apa itu ya? Saat ini saat yang tepat untuk take action, harus segera. Tetapi sebelum kita take action, kita harus tahu juga mengapa now it is the time. Dan bagaimana caranya membangun wealthy pipeline. Apa sih wealthy pipeline?
pipa-pipa yang akan membawa kemakmuran bagi Anda. Mari sekarang kita sambut langsung saja bintang tamu kita yang pertama. Keren banget. Silakan videonya kita saksikan bersama. Hai, gue Kelvin. Dulu gue seorang introvert. Tapi melalui bisnis ini, gue mengalami transformasi sehingga menjadi young entrepreneur yang menginspirasi orang lain. Mereka ini adalah para leader dalam grup gue yang menjadi bagian dari kisah sukses gue di bisnis ini. Di bisnis ini, kita saling support dan meraih sukses bersama. Gue bersyukur di usia segini bisa punya financial independence tanpa perlu ketergantungan orang tua. Gue sangat paham untuk tidak melulu membangun lifestyle tapi juga wealth style. Oleh karenanya, gue berinvestasi selagi masih muda. Bisnis ini membuat gue punya flexible time, bisa tetap bersosialisasi, dan melakukan hal-hal yang gue suka. Gue terinspirasi oleh apa yang sudah bokap gue hasilkan lewat bisnis ini. Ultimate success itu bukan melulu tentang financial independent dan flexible time, tapi juga membantu dan menginspirasi banyak orang. Gue juga investasi dari leher ke atas, dengan banyak belajar melalui pelatihan, buku, dan seminar-seminar untuk terus mengupgrade diri gue. Saat sekolah hingga sampai gue lulus kuliah, gue tuh bukan orang yang termasuk yang berprestasi. Tapi di bisnis ini gue membuktikan bahwa di usia 24 tahun, tidak menjadi penghalang untuk bisa berprestasi sebagai top agency director level nasional. Top Agency Director 2018 MRT Group adalah Kelvin Karisma Martin. Gue yakin lu juga bisa. Yes, luar biasa banget ya. Kita mau sapa dulu. Halo, semangat pagi Kelvin. Pagi Halo, Pak Kelvin. Didi. Oke, luar biasa ya. Bagaimana keadaannya? Sehat-sehat saja kan? Sehat Pak Didi. Pak Didi gimana? Sehat juga? Oke, tentu luar biasa sehat ya. Selamat datang di sesi kita kali ini. Dan saya yakin nanti sharingnya Kelvin luar biasa pasti bermanfaat dan sangat-sangat menginspirasi semuanya ya. Oke, stay tune Kelvin. Bapak, Ibu, teman-teman semua, kita akan langsung masuk ke bintang tamu yang luar biasa juga. Kita kedatangan juga satu orang yang luar biasa yang sudah membangun jaringan bisnis menjadi salah satu yang terbesar bahkan di Prudential. Dan sering dilihat sebagai contoh untuk bagaimana mengembangkan satu tim. Hadirin sekalian, Bapak Ibu semua, kita mau sama-sama melihat profil dari Pak Martinus, founder dari MRT Group. Baik, luar biasa ya. Halo, selamat pagi Pak Martinus. Kita sapa dulu nih Pak Martinus. Selamat pagi. Yes, apa kabar Pak Martinus? Luar biasa selalu. Yes, thank you Pak Martinus. Gimana?
Ya, tentu luar biasa, sama-sama sehat-sehat ya. Selamat datang ya Pak Martinus di sesi kita kali ini, dan topik ini hari ini menarik banget, dan saya yakin dengan pengalaman Bapak yang sudah membangun agensi tim yang begitu lama akan sangat menginspirasi calon mitra bisnis kami dalam membangun jaringan bisnis bersama Prudential. Pak Martinus, thank you sudah hadir. Baik, teman-teman semua, kedua bintang tamu kita ini mempunyai visi bahwa dalam kondisi apapun kita harus ada aktivitas untuk menggerakkan roda bisnis dengan semangat yang positif. Teman-teman perlu diketahui sebetulnya hubungan Pak Martinus dan Kelvin ini luar biasa ya. Bukan cuma di bisnis yang sama, tapi juga yang lebih hebat lagi karena dua ini adalah ayah dan anak. Wow, Pak Martinus adalah ayah dari Kelvin yang sama-sama berjuang di bisnis ini. Tapi hebatnya, bedanya adalah Kelvin bukan ikut bapaknya loh, ikut-ikutan bapaknya enggak, tapi Kelvin fokusnya sekarang justru membangun kerajaan bisnis sendiri. Nah, ini yang sangat penting dan menginspirasi ya. Ayah dan anak, tapi bisnisnya masing-masing loh. Kelvin punya kerajaan bisnis sendiri. Teman-teman, kalau kita lihat latar belakang Kelvin saat lulus kuliah, langsung terjun ke industri asuransi. Kelvin luar biasa nih ya. Biasanya kan kebanyakan anak-anak yang udah lulusan universitas, apalagi dari luar negeri loh ya. Tadi kita lihat kan lulusannya luar negeri, belum ada hasrat untuk jadi entrepreneur loh. Masih maju mundur walau melihat bahwa orang tuanya sukses ya, tapi kebanyakan pasti pengennya melakukan yang lain deh, meskipun bapaknya sukses nih pengennya kerjain yang lain. Tapi Kelvin punya satu misi yang luar biasa, dia mau terjun ke bisnis ini dan kita mau denger nih. Kelvin, silakan cerita bagaimana perjalanannya bisa masuk ke industri ini. Silakan Kelvin. Oke. Kalau Pak Didi nanya nih, tadi bilang katanya kalau anak-anak seumuran saya pada saat awal mulai menjalani gitu ya, mulai terjun ke dunia kerja gitu ya, nggak ada namanya background pengen jadi seorang entrepreneur gitu loh. Tapi sebenarnya kalau saya memang dari dulu sejak kecil itu selalu diceritakan oleh orang tua gitu ya, kalau mau jadi orang kaya gitu ya, peluangnya akan jauh lebih besar kalau dari jalur entrepreneur. Tapi pada saat awal menjalankan, itu nggak ada bayangan sebenarnya pengen benar-benar jalani bisnis bersama dengan Prudential itu dengan serius. Jadi dulu pas awal-awal pengennya gitu ya, bisnisnya ya sesuai dengan passion, sukanya apa, ya apa namanya, jalaninnya sesuai dengan passion gitu ya. Tapi ya pada saat tahun 2014 akhir gitu ya, jadi itu diterjunkan sama orang tua sendiri, ya kamu jalankanlah, coba jalankan bisnis Prudential yang sudah papa bangun selama ini gitu loh. Coba kamu jalankan gitu ya. Nah, tapi pas awal tuh nggak niat sama sekali tuh Pak Didi, nggak serius gitu. Ya, nggak serius. Tapi ya karena diterjunkan ya bersyukur. Karena kalau nggak diterjunkan, nggak start, nggak bisa punya hari ini gitu Pak Didi, benar ceritanya. Oke, luar biasa ya teman-teman semua ya. Tadi ya memang nggak biasa sih orang-orang pengen bisnis gitu ya, langsung pengennya kerja gitu ya. Tapi larinya kalau Kevin benar-benar dimasukkan, wah bapaknya luar biasa nih, kasih contoh, ayo masukkan bisnis ini, ikutin entrepreneurnya, harus biaya apa, jiwa entrepreneurnya masuk gitu ya. Akhirnya masuklah Kevin ke industri ini. Begitu ya Kevin ya, luar biasa ya. Tapi dari awal sudah dibentuk tuh harus jadi entrepreneur. Sekarang kita ngobrol sama bapaknya nih, sama papanya nih, luar biasa. Pak Martinus, luar biasa nih. Bapak di industri ini, di Prudential sudah 17 tahun kurang lebih ya, membangun jaringan bisnis, bukan di Prudential saja, tapi di industri ini ya, sudah membangun jaringan bisnis yang sangat kuat dan sangat produktif. Tapi saya lihat pada awalnya, sebenarnya ini Pak Martinus ini pertama kali berbisnis ini sebenarnya bukan dari nol loh, tapi sudah dalam posisi cukup tinggi. Bahkan sudah jadi director, wow, di perusahaan properti. Nah, ini menarik nih, dari director properti, punya bisnis gitu ya, akan akhirnya masuk ke Prudential. Nah, kira-kira kami ingin tahu nih Pak Martinus, apa yang membuat Pak Martinus meninggalkan semua dan mulai lagi dari nol loh bisnis di Prudential? Silakan Pak, kok berani banget nih, luar biasa Pak. Oke. Jadi pada awalnya saat saya bekerja sebagai direksi di sebuah perusahaan pengembang properti, itu saya membaca sebuah buku. Dan buku ini benar-benar nabokin saya banget gitu ya. Judul bukunya saya rasa mayoritas dari kita sudah baca buku itu. Judulnya adalah Cash Flow Quadrant yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki. Ya, Robert T. Kiyosaki membedakan orang dalam dua kuadran, ya, di mana saya merasa akhirnya saya menyadari, saya realize bahwa even posisi saya sebagai direktur, saya sebetulnya membarter waktu saya dengan uang. Saya ada di kuadran kiri, kuadran employee. By the way, sebelum saya
masuk di dunia karyawan, saya pernah punya bisnis sendiri yang saya pikir saya adalah seorang business owner. Dan later on saya tahu ternyata itu tidak lebih dari seorang self-employed. Karena saya punya support system kecil, tetapi sebagian tetap harus saya handle sendiri. Dan menurut buku itu dikatakan bahwa kalau mau sukses, kita mesti ada di kuadran kanan. Karena kuadran kiri itu konon adalah orang-orang yang slave to money. Orang yang diperbudak oleh uang yang membarterkan waktunya dengan uang. Nah, kuadran kanan dikatakan adalah kuadran business owner yang membuat orang-orang bekerja di dalam network dan sistemnya, dan later on menjadi seorang investor yang membuat uang bekerja buat dirinya. Nah, itulah momen di mana saya memutuskan untuk membangun sebuah bisnis. Membangun berarti start dari awal. Saya membangun sebuah bisnis yang kelak saya bisa menikmati apa yang saya sebut sebagai passive income. Itu kriteria bisnis yang saya cari pada waktu itu. Ya, sempat saya kesaru ke dunia multi level marketing setahun, ya. Tapi saya pada waktu itu juga bukan sebagai pecundang, saya quit sebagai achiever, dan itu adalah perjalanan pertama saya ke luar negeri bersama perusahaan MLM itu. Saya menang, tetapi saya kemudian quit, ya, karena tadinya saya pikir ini bisnis yang mendatangkan passive income yang saya pikir, ya. Nah, kalau ditanya tadi bagaimana saya memulai, tentu saja karena saya punya why yang kuat, bahwa saya udah start pada waktu itu umur 39 tahun, bro. 17 tahun yang lalu saya start umur 39 tahun. Nggak bisa main-main. Kalau umur segitu itu, kalau sudah memutuskan, ya harus maju terus gitu ya. Ada nggak ketakutan? Pasti ada. Ya. Tetapi manakala why kita kuat, yang kita perlu lakukan hanyalah bagaimana kita maju mengatasi rasa takut itu. Keren banget Pak Martinus. Wow, jadi why-nya harus kuat ya. Yes. Bapak Ibu, teman-teman semua, tadi kita dengar Pak Martinus berangkat dari direktur satu perusahaan properti, keren, dan Kelvin dari mahasiswa. Nah, sekarang kita berbincang sama Kelvin nih. Kelvin, anak muda nih, luar biasa. Kan banyak bisnis-bisnis lain yang, wah, kayaknya lagi happening gitu ya. Ada tempat hangout, buka resto, kafe, atau mungkin franchise kopi. Menurut Kelvin, kira-kira apa sih pandangannya tentang bisnis Prudential, bisnis ini di depan, ke depannya nih di Indonesia? Dan apa sih kelebihan bisnis ini dibanding bisnis yang lain? Kelvin, silakan. Oke, Pak Didi. Ya, jadi kalau pada saat awal sebenarnya itu nggak ada bayangan bisnis bersama dengan Prudential ini sebesar ini gitu ya. Tapi setelah menjalankan ini jalan tahun ke-6 lah bersama dengan Prudential, melihat bisnis di industri asuransi bersama dengan Prudential itu potensinya sangat besar gitu ya. Karena ya lihat dari market penetrasi di Indonesia itu masih kecil sekali gitu loh, masih cuma 5% saja. Nah, berarti marketnya masih besar banget gitu ya. Dari segi market itu gede banget. Lalu juga yang saya suka itu adalah percepatan income-nya. Nah, percepatan income yang saya lihat ini mungkin di luaran sana, di bisnis di luaran sana bisa juga punya percepatan income yang seperti itu. Tapi untuk bisa punya income yang besar, pasti disertai juga dengan umumnya ya. Umumnya bisnis-bisnis itu disertai dengan modal yang besar juga. Nah, di industri bersama dengan Prudential, untuk membangun bisnis bersama dengan Prudential, itu cuma perlu investasi berupa waktu sama usaha aja. Nah, tapi kalau bisnis di luaran sana mungkin ditambahin sama namanya modal gitu ya. Nah, mungkin kalau namanya kita pertama kali ya, anak muda, nggak punya background bisnis apapun gitu ya, ada namanya uang belajar gitu ya. Jadi kita udah investasi berupa waktu, investasi berupa usaha juga, udah gitu investasi berupa modal. Nah, kadang-kadang itu namanya ada uang belajar itu bisa jadi ya investasi yang kita lakukan berupa uang ini bisa jadi ya nggak kembali, hilang gitu ya. Ya, uang belajar lah intinya. Nah, tapi tidak terjadi pada bisnis yang saya jalankan bersama dengan Prudential, karena tidak perlu modal untuk membangunnya. Nah, terus saya juga ketemu sama beberapa teman saya, itu yang berbisnis gitu ya, ada namanya utang gitu ya, utang bank gitu. Di bisnis kita nggak perlu melakukan yang namanya utang bank, terus namanya piutang gitu ya, nagih-nagih gitu ya, udah kasih servis misalnya kirim barang gitu ya, tapi belum dibayar gitu ya, jadi nagih-nagih gitu ya. Di bisnis bersama dengan Prudential nggak perlu ngelakuin itu, nggak ada utang, nggak ada piutang, nggak perlu nyetok barang juga ya. Lalu juga yang saya lihat apa namanya sustainability-nya ya. Jadi di kala situasi seperti ini ya, mungkin banyak orang yang bisnis khawatir gitu ya. Waduh, gimana nih bisnisnya ya, nggak bisa jualan apa segala macam. Nah, jujur bersama dengan Prudential ya,
saya bersyukur banget itu income itu relatif itu stabil gitu loh ya. Apalagi kalau misalnya orang-orang gitu ya tingkat kesadarannya makin meningkat. Jadi mereka tuh malah kadang-kadang nyari gitu. Apa namanya, pengen nanya-nanya dong tentang asuransi. Nah, itu malah justru malah di situasi seperti ini income itu justru malah bertumbuh gitu loh. Padahal orang-orang di luaran sana tuh malah khawatir gitu ya. Saya lihat ya bersyukur banget gitu ya bersama dengan Prudential. Dan bisnis ini yang saya suka lagi adalah bisnis yang bisa diwariskan. Ya, jadi suatu saat apa namanya atas bisnis yang saya bangun, saya bisa turunkan juga nanti keturunan saya selanjutnya seperti papa saya gitu. Gitu sih Pak Didi. Yes, Jadi luar biasa. seru banget lah, enak banget. Bersyukur banget, bikin ya. bersama dengan Prudential. Oke, teman-teman tadi kita mendengar begitu luar biasa ya, ada beberapa hal yang penting katanya bisnis ini pangsa pasarnya masih gede, baru 5-6%-an di Indonesia, dan juga tanpa modal, bahkan tanpa utang piutang segala macam, luar biasa sekali. Kelvin sudah sampaikan, bahkan bisnis ini boleh dibilang anti krisis, betul ya, Vin ya? Yes. Ketika yang lain lagi krisis, lagi susah, justru bisnis ini malah bisa meningkat malah penghasilannya. Karena Benar banyak sekali. orang membutuhkan, betul ya Kelvin ya? Luar biasa Benar sekali, dan bisnis ini juga bisa mengubah banyak orang. Oke, Kelvin, saya tanya satu hal lagi yang penting yang berhubungan dengan itu nih. Kalau tadi kan ada papa nih, sudah sukses duluan istilahnya di Prudential. Banyak sekali anak-anak muda sekarang yang biasanya ikut bonceng aja deh ke orang tua, ikut perusahaannya, jadi direkturnya salah satu gitu ya, belum ngerti apa-apa, dan ya udahlah jalanin bisnis papanya. Tapi Kelvin ini berbeda loh teman-teman ya, karena Kelvin memilih untuk membangun jaringan sendiri. Di bisnis yang sama Prudential, tapi jaringannya sendiri, membangun kerajaan bisnis sendiri. Bener ya? Padahal kalau tinggal ikut papanya, udah nggak usah ngapa-ngapain, ini tinggal jalan aja. Tapi nggak. Kelvin berdiri sendiri, menjadi agency director sendiri tadi. Nah, dia bisa memilih untuk membangun jaringan bisnis sendiri, tanpa ikut papanya. Maksudnya ikut tinggal menclok gitu ya. Nah, kira-kira Vin, boleh nggak cerita apa sih motivasinya nih? Oke, kalau motivasi ya, mungkin ini dialamin sama teman-teman kita yang seumuran saya pada saat saya menjalankan terjun ke dunia kerja gitu pada saat awal gitu ya. Nah, apalagi waktu itu papa itu kan investasi besar ya untuk sekolahin saya, kan background sekolah di Seattle itu di Amerika, itu biayanya nggak murah gitu, biayanya mahal sekali gitu ya. Jadi saya pikir, waduh, ini jadi apa namanya anak muda pengen ya banggain orang tua lah, seenggaknya minim bisa biayain kebutuhan sendiri. Masa udah sekolah jauh-jauh di Amerika untuk biayain diri sendiri aja nggak bisa, itu kan malu-maluin banget gitu ya. Jadi motivasi di awal itu simple sebenarnya, pengen hidup mandiri, nggak ketergantungan sama orang tua, itu sih sebenarnya. Dan jadi itu membuat saya untuk apa namanya drive bener-bener gitu loh, kayak pokoknya harus bisa membanggakan orang tua gitu, bukan cuma sekedar apa namanya dompleng sama orang tua gitu ya. Kalau misalnya ya apa namanya ya saya anaknya yang punya ini, anaknya punya itu, ya memang ya apa namanya keren gitu ya, anaknya yang punya siap apa gitu ya, tapi itu kan orang tuanya bukan kitanya gitu ya. Jadi saya pengen apa namanya aktualisasi diri lah, bukan sekedar uangnya, tapi aktualisasi diri bahwa saya bisa loh berdiri, hidup mandiri, nggak ketergantungan sama orang tua terus gitu loh Pak Didi. Yes, ya bangga ya. Pokoknya kita kerja sendiri, anak muda nggak boleh ikutan orang tua terus. Maksudnya ikut itu dengan disuapin orang tua terus ya, nggak dompleng. Benar, ya. Bukan dikasih Tapi duit terus gitu sama orang tua. Yes, punya kerajaan bisnis sendiri. Nah, saya mau ngobrol sama Pak Martinus sekarang nih. Pak Martinus tadi Kelvin bilang lagi zaman kayak gini, justru bisnis ini malah bisa berkembang nih Pak Martinus. Kira-kira menurut Pak Martin dampak COVID nih yang lagi happening ya, COVID-19 ini dampaknya apa sih pada bisnis ini? Gimana kira-kira Pak Martinus? Ya, saya selalu katakan bahwa di setiap peristiwa kehidupan itu selalu ada dua sisi gitu ya. Ada sisi negatif, ada sisi positif. Ya, selalu itu. Semua kejadian itu netral, tergantung kita mau ngelihat yang sisi yang mana gitu. Nah, saya lebih mengajak kepada tim saya dan teman-teman semua untuk melihat sisi positifnya. Ya, dan ini banyak sekali menurut saya ya. Kita kan juga secara umum, bukan soal bisnis Prudential aja. Kemarin lockdown, kita kalau keluar rumah, kita lihat langit itu menjadi begitu biru, udara itu bersih gitu ya. Mungkin kendaraan lalu lintas itu kurang, jadi polusi kurang ya. Udara segar,
air-air di kali itu jernih, itu nggak ada hubungan sama bisnis Prudential. Tetapi itu hal positif yang kita patut syukuri. Nah, kaitan dengan bisnis ini, saya melihat justru, kenapa kok saya katakan ini now it is the time, karena saya justru melihat bahwa ini adalah sebuah opportunity yang kemarin nggak ada kayak gini. Kita sekarang menjadi tidak terbatas secara waktu dan ruang. Ya, Jakarta macet kita sama-sama tahu. Sehari paling kita bisa ketemu 2-3 orang. Ya, kalau satu ke utara, satu di timur, habislah waktu sudah. Sehari hanya bisa ketemu 2-3 orang. Tapi sekarang lewat online, ya, karena dimungkinkan dan itu menjadi lazim, menjadi wajar gitu ya. Semua orang welcome dengan itu. Itu menjadi sehari kita mau 5-6 orang pun mungkin. Kalau dulu kita nggak sopan rasanya bikin janji terus mau bicara menjelaskan sesuatu by phone atau lewat internet, ya. Tapi sekarang menjadi dimungkinkan. Itu satu sisi. Kemudian juga secara biaya, saya pikir dulu banyak janji temu dilakukan di kafe, ya, di shopping mall, pasti ada cost lah. Ya, itu menjadi hemat lah. Belum lagi bensin, itu menjadi kita bisa saving di situ. Lalu juga kita melihat bahwa misalnya saya punya calon klien ada di Papua atau di Ambon misalnya ya. Itu jelas lah, sekarang menjadi sangat efisien. Bahkan jangan-jangan klien yang minta janji temu di Jakarta belum closing, ini yang lewat online lebih jauh tapi closing duluan. Itu hal positif ya. Kemudian kalau secara market, kita ini bisnis membangun tim, ya, berarti berkaitan dengan rekrutmen, sebagaimana juga acara hari ini tentunya. Saya mengatakan bahwa now it is the time. Saya melihat itu beberapa teman-teman di luaran sana kemarin waktu lockdown perusahaannya berat, jadi ada yang ambil unpaid leave, ya, terus dirumahkan, gaji separuh dan segala macam. Mereka cari opportunity kok. Justru ini adalah sebuah peluang gitu ya. Jadi rekrutmen menjadi lebih baik. Klien tadi Kelvin sudah ngomong, saya tidak perlu ulang-ulang bahwa sekarang kesadaran mereka jadi bertumbuh. Jadi takut kemarin hanya karena COVID-19 menggugah kesadaran mereka bahwa ternyata kesehatan itu mahal gitu ya. Bahwa health is wealth orang bilang ya. Kesehatan itu ternyata adalah kekayaan. Jadi saya mau ajak teman-teman semua, saya tidak pernah mau peduli yang sisi negatif, ya pasti adalah sisi negatifnya situasi COVID-19 ini, tetapi saya mau ajak kita semua yang hadir pada hari ini untuk melihat bahwa sisi positifnya begitu banyak, sehingga saya boleh katakan now it is the time. Wow, keren banget ya Pak Martin ya. Itu yang disampaikan Pak Martin ya, jadi ada positif side-nya harus kita justru fokuskan. Dan saatnya sekarang justru ya dengan bisnis yang Prudential seperti ini justru sangat penting buat masa-masa satu hal lagi bro ya. Oke, satu hal lagi bro ya. Hal lagi saya perlu garis bawahi bahwa ada faktor lain, yaitu faktor perusahaan, support dari perusahaan. Itu luar biasa. Jadi Prudential itu tidak meramalkan bahwa akan ada COVID-19. Who knows gitu ya pada waktu itu. Tapi perusahaan ini siap. Perusahaan ini siap bertransformasi. One step ahead. Saya tidak tahu apakah kompetitor sesiap kita gitu ya. Setahu saya tidak. Ya, kita punya aplikasi yang menunjang untuk online ini. Bahkan closing itu dimungkinkan lewat online karena Prudential sudah prepare sebelumnya. Bukan dalam rangka antisipasi COVID-19, tapi memang berkembangnya bisnis ini ke era baru yang namanya era digital. Jadi support dari perusahaan ini, bro, salah satunya. Ya, betul. Betul sekali Pak Martinus. Prudential sudah siap segala macam dan infrastrukturnya online-nya sudah siap sekali. Baik, sementara Pak Martinus dan Kelvin stay tune ya. Ada satu polling yang menarik ini teman-teman, siap-siap nih peserta semuanya, dan saat ini sudah tercatat 3.570-an. Wow, yang hadir. Terima kasih luar biasa yang mengikuti webinar kali ini. Nah, tadi kita sudah dengar apa motivasi dari Pak Martinus, Kelvin sebagai anak muda ya. Keduanya bisa mencapai impian dalam bisnis ini. Luar biasa sekali. Sekarang kita mau main polling sebentar. Teman-teman siapkan, lihat di layar Anda. Mari kita melakukan polling bersama. Nah, pertanyaannya ini, silakan pollingnya ditampilkan. Apa faktor motivasi utama Anda dalam hidup?
Ya, yang kalau pakai gadget, touchscreen bisa langsung, kalau pakai laptop diklik jalur karir gitu ya. Motivasi utama Anda dalam hidup apa nih? Jalur karir, keluarga, perjalanan, uang, atau semua jawaban di atas. Pilih satu aja ya. Jalur karir, keluarga, perjalanan, uang, atau semua jawaban di atas. Silahkan diklik segera, sebentar saja, untuk kita bisa sama-sama mengetahui kira-kira motivasinya apa sih dalam hidup ini Anda semua ya. Oke, kita masih buka pollingnya, dan nanti di bagian akhir kita akan tampilkan nih, kira-kira apa jawaban Anda yang terbanyak ya. Oke, sambil lebih jauh, lebih lanjut, lanjut saja kita mulai sambil teman-teman ngeklik ya. Masih dikasih waktu mungkin beberapa saat, kalau sudah klik akan hilang sendiri ya. Baik, teman-teman kita sekarang ke Kelvin lagi nih, anak muda yang luar biasa. Kelvin, sebagai anak muda, proses menjadi agency director tentu nggak gampang, nggak langsung karena papanya Pak Martinus jadi agency director langsung, nggak ya, nggak ada ya di Prudential, nggak ada yang istilahnya KKN yuk naik pangkat gitu, nggak ada. Karena benar-benar harus perjuangan nih. Teman-teman, kita harus tahu juga nih, apa sih kira-kira fase-fase pembelajaran. Kira-kira apa nih Kelvin segala macam belajarnya, maksudnya belajar dalam bisnis ini ya, pembelajarannya. Dan boleh nggak sharing proses transformasi seorang Kelvin seperti apa sih? Dan adakah momen yang mengesankan dalam karir Kelvin? Silakan Kelvin. Oke, Pak Didi. Ya, kalau misalnya nih cerita dulu ya mungkin background ya. Jadi sebelum memulai bisnis bersama dengan Prudential, sebenarnya tuh saya tuh backgroundnya orang yang very introvert sebenarnya Pak Didi. Jadi bukan orang yang supel, apa namanya, suka bergaul, kumpul sama teman-teman gitu, bukan orang yang seperti itu gitu ya. Lalu juga sebenarnya nggak pernah berbisnis dan tidak pernah kerja ikut orang, jadi nggak ada bayangan bisnis itu seperti apa gitu ya. Bahkan orang tua bisnis apapun ya tahu di industri asuransi, tapi benar-benar ya cuek, nggak peduli lah gitu. Jadi orangnya seperti itu dulu backgroundnya. Nah, masuk ke industri bersama Prudential gitu, industri asuransi bersama Prudential, dituntut untuk harus ketemu dengan orang. Padahal orang yang sangat introvert, nggak pernah menjual sesuatu, harus menjual sesuatu. Wah, jadi itu benar-benar struggle banget sih Pak Didi pada saat awalnya. Struggle parah gitu ya. Apalagi pada saat awal gitu ya, sempet juga gitu ya. Waduh, ditolakin orang gitu ya. Ada teman-teman juga yang apa namanya enggak dulu apa segala macam gitu ya. Pokoknya ya menghindar lah begitu mau diajak ketemu pengen ngomongin tentang asuransi ya. Habis itu pas udah ngadepin begitu banyak challenge ya, tantangan-tantangan yang seperti itu, dihadapin ngeliatin nih buku rekening ya, income aja belum ada di apa namanya di atas UMR, income masih di bawah UMR. Jadi itu wah, itu benar-benar struggle banget sih pada saat awalnya Pak Didi. Ya, tapi transformasi yang luar biasa lewat support bersama dengan Prudential dan kantor agensi saya MRT, saya ditumbuh kembangkan menjadi bukan menjadi pribadi yang lain gitu ya, bukan, cuman tetap diri saya tapi menjadi better version of me gitu ya. Nah, jadi kalau ngomongin tentang apa namanya pertumbuhan karakter ya. Jadi dulu tuh saya bukan orang yang apa namanya handal dalam namanya communication skill gitu ya. Bahkan kalau ketemu orang saya bingung mau ngomong apa gitu ya. Tapi lewat bisnis bersama dengan Prudential, saya belajar namanya communication skill. Lalu juga leadership, mimpin tim yang bahkan umurnya itu jauh di atas saya, Pak Didi. Ya, bersama dengan Prudential. Lalu juga yang saya lihat ya, dulu pada saat awal saya bilang, Pak, gitu ya, bilang ke orang tua kan, leadernya Papa sendiri gitu ya, Pak kalau bisa nih ya dapetin income bagus gitu ya, nggak apa-apa, oke gitu, pengembangan karakter segala macam gitu ya. Tapi kalau bisa jangan public speaking gitu ya di depan banyak orang gitu ya. Aduh, apa namanya, kayaknya bisa mati 1000 bahasa gitu ya, kakinya gemeter gitu ya, keringet dingin gitu ya. Tapi lewat Prudential saya ditumbuh kembangkan, saya bisa naik level gitu ya, jadi sudah bisa bicara dan nggak gemeter lagi kakinya gitu ya, jadi fluent bicara di depan banyak orang, bahkan udah bisa menginspirasi banyak orang ya. Nanti ini ada beberapa foto gitu ya, ini waktu itu sharing di beberapa
kantor agency, dan ini juga di acaranya Prudential waktu itu kalau nggak salah berapa ratus orang gitu ya. Nah ini lebih luar biasa lagi sebenarnya di Padi dia, saya baru pertama kali ini ya, 3.700 orang, luar biasa ya. Wow. Benar-benar luar biasa banget ya pertumbuhan karakter yang saya alamin ditumbuh kembangkan menjadi better version of me gitu loh Pak Didi ya, saya lihat sebenarnya. Tadinya nggak kebayang ya, Vin ya, bisa ngomong di depan ratusan ribuan orang gitu ya. Bener banget Pak Didi, nggak kebayang. Luar biasa nih. Wow, ini foto-fotonya keren banget ya teman-teman semua. Nah, ini kita stay tune ya, Kevin ya. Kita mau bicara dulu sama bapaknya nih, Pak Martinus. Keren banget Pak Martinus, punya anak yang luar biasa, tentu membanggakan ya. Bisa bertumbuh kembang dan mengembangkan bisnis luar biasa. Tadi saya sempat dengar sedikit-sedikit Pak Martinus. Mungkin teman-teman juga yang lain dengarnya ada kata-kata passive income. Wow, itu menarik banget nih, passive income katanya ya. Menurut Pak Martinus, kira-kira sih apa sih itu Pak Martinus, passive income itu seperti apa? Ya, passive income ini bukan berarti income yang datangnya pasif. Passive income-nya lebih pada income yang datangnya tetap aktif selagi kitanya pasif. Nah, gambarannya seperti ini. Saya pada waktu memutuskan join Prudential, itu saya melihat bahwa saya ini posisi apapun lah, saya sebagai director ya, atau teman-teman di luaran sana yang sales, jualan properti, seakan-akan nggak ada bos kan, tapi tetap aja ada self-employed. Jualan polis asuransi, itu tetap aja self-employed. Jualan otomotif, dokter, lawyer, barter waktu dengan uang. Saya memikirkan bagaimana saya membangun aset suatu ketika pada waktu saya sudah non-aktif, aset itu yang memberikan income. Jadi yang dibangun bukan income, dibangun adalah aset. Saya cari tahu lewat bisnis ini apa sih yang mesti dibangun gitu loh. Nah, bicara tentang passive income, saya meyakini 4 hal ini aja. Yang pertama adalah royalty. Kalau saya adalah seorang pencipta lagu atau seorang inventor, itu ahli waris saya akan tetap terima royalty even saya sudah pass away. Ya, bukan seumur hidup, itu seumur-umur gitu ya. Karena sayanya mungkin sudah tidak hidup gitu. Tapi saya melihat bahwa saya tidak punya talent di situ, Pak Didi. Ya. Lalu saya mencoba melihat yang lain lagi. Oke, berarti ada yang passive income yang lain, paper asset. Misalnya kita punya deposito, tulisan di bilietnya itu 20 miliar. Terus kemudian kasih bunga setiap bulan. Itu passive income juga. Ya. Punya saham di beberapa perusahaan, tiap tahun terima dividen. Itu paper asset. Kemudian ada lagi property asset. Misalnya punya sekian lusin ruko, sekian banyak apartemen, disewa-sewain, kita dapat passive income juga sebetulnya. Actually, pada waktu awal kita membangun untuk memiliki aset itu. Tetapi later on, aset itu yang kasih uang. Kemudian juga bisa bisnis aset. Bisnis aset, misalnya kita punya 10, kayak belakangan itu yang agak ngetren itu kan bertahun-tahun, 10 tahun terakhir ini kan yang dari Taiwan itu bubble tea dan segala macam itu kan di mall-mallan banyak. Itu bisnis aset, kita nggak usah nongkrong di situ gitu loh ya. Ada franchise, ada sistem yang membuat kita mendapatkan, kita invest uang, dapat passive income. Nah, saya melihat bahwa yang 4 macam passive income model ini itu nggak cocok buat saya. Yang 3, wong saya harus punya duit banyak dulu baru bisa beli propertinya. Saya harus punya duit banyak dulu baru bisa beli perusahaannya supaya dapat dividen kan. And then saya nyanyi aja celemotan, boro-boro ciptain lagu. Benar nggak Pak Didi? Akhirnya saya melihat bahwa saya mencari sebuah bisnis di mana saya tidak perlu investasi uang. Makanya saya sempat kepleset ke MLM kan. Setahun aja tapi ya. Setahun investasi itu hanya 2 macam aja. Investasi uang dan investasi waktu. Nah, saya memilih cari bisnis yang dengan menginvestasikan waktu saya bisa membangun sebuah aset ya, yang aset ini
nanti akan memberikan passive income buat saya. Jadi menurut saya passive income itu, makanya saya pilih bisnis Prudential ini. Yes. Tadi passive income dijelaskan ada 4 macam gitu ya, 3 macam gitu ya. Yang lain harus pakai modal dulu ya, Pak Martinus ya. Di depan harus siapin Satunya lagi dulu. pakai bakat. Satu lagi Saya pakai nggak bakat. Nggak punya bakat juga. Oke. Tapi di Prudential nggak perlu membangun seperti apa yang punya uang banyak dulu, tapi membangun dengan waktu tadi Pak. Investasi Pak. waktu. Ya. Investasi waktu. Baik, sekarang kita ke Kelvin dulu nih sedikit. Kelvin anak muda luar biasa, kita pengen tahu nih. Kan jadi agency director sekarang, punya tim yang banyak banget, produktif dan keren banget. Kira-kira ini kan posisi sangat menarik nih ya. Kira-kira Kevin boleh tahu nggak nih ya, apa sih yang sudah dicapai sama Kevin? Apa yang sudah didapat dari Kevin? Tadi Sunday Fun-nya keren, mobilnya mewah banget gitu ya. Secara materi dan non materi kira-kira Kevin, boleh tahu ya? Silakan Kevin berbagi. Oke, ya. Sebelum menjawab pertanyaan Pak Didi yang ini, tadi sempat kelupaan menjawab pertanyaan Pak Didi yang sebelumnya sebenarnya. Yang berkesan tadi ya, satu lagi sebenarnya yang belum terjawab. Iya, benar-benar. Ya, jadi ku jawab dulu nih Pak Didi. Ya, silakan. Yang berkesan ya, kalau sebelum saya menjawab itu, yang berkesan sebenarnya sepanjang perjalanan saya bersama dengan Prudential itu adalah yang saya lihat dari bisnis ini bukan hanya tentang saya, tapi saya bisa bantu tim saya, orang-orang terdekat saya untuk punya hidup yang lebih baik. Jadi sangat berkesan ya. Jadi saya bisa trip berangkat bareng Prudential gratis gitu ya. Ada tim saya, ada satu namanya Arah Sehat ya, lalu juga ada Vivi Sabrina ya, lalu ada Krishna dan juga ada Dinar dan juga ada Delora. Kita berangkat trip bareng-bareng bersama dengan Prudential, semua dibayarin gratis. Wow. Ya. Lalu juga yang saya lihat begitu tim saya gitu ya, kalau tim saya yang maju berprestasi, saya tuh benar-benar happy banget gitu Pak Didi ya. Jadi tahun 2018 salah satu leader di tim saya namanya Vivi Sabrina itu achieve namanya first runner up top AAD ya. Top AD MRT Group, jadi itu kantor agensi saya lah. Jadi dia ranking 2 gitu ya, first runner up. Wow. Lalu di tahun 2019-nya itu tim saya yang lain namanya Krishna ya, dia itu achieve first runner up top AAD MRT Group 2019. Jadi happy banget gitu ya ketika ngelihat tim saya itu bisa maju berprestasi gitu ya. Jadi bukan hanya saya aja gitu ya, tapi tim-tim saya juga berprestasi. Itu benar-benar menyentuh banget ya. Lalu cerita lagi satu lagi itu tim saya namanya Dinar Pak Didi ya. Jadi dia itu nggak pernah trip perjalanan ke luar negeri sebelumnya ya. Jadi lewat perpanjangan tim saya, jadi ya tim saya juga lah ya. Lewat perpanjangan tangan saya, hidupnya diubahkan, bisa punya income yang jauh lebih baik dibandingkan pekerjaan sebelumnya. Lalu bisa trip perjalanan ke luar negeri bolak-balik ya, mulai dari pergi ke Vietnam, pergi ke Singapura, ya, lalu dari kantor agensi dapat trip pergi ke Korea, ya, pergi ke Berlin, pergi ke Paris juga gitu ya. Dan yang paling mengesankan waktu itu saya dan tim saya ini merayakan birthday-nya dia waktu di Berlin. Itu benar-benar very touching moment banget sih Pak Didi ya waktu itu ya. Kalau yang berkesan itu ya, kalau yang saya rasakan sepanjang menjalankan bisnis bersama dengan Prudential ya. Lalu ke pertanyaan Pak Didi yang tadi ya, apa aja sih yang didapetin dari segi baik materi maupun non materi ya. Kalau dari segi materi ya itu nggak usah diomong sebenarnya Pak Didi ya. Jadi saya pun nggak pernah bayangin ya di tahun keempat saya menjalankan bisnis bersama dengan Prudential, income saya sudah tembus 9 digit. Ya. Wow, 9 digit ya Vin ya? Yes, income sudah tembus 9 digit per bulan. Muda. Ya. 4 tahun lagi ya baru ya. Keren. Ya. Lalu tapi ya di di kantor agensi saya MRT itu diajarkan bukan hanya untuk membangun wealth style ya, jadi beli hal-hal yang sifatnya branded gitu ya. Tapi abis itu ya nggak punya apa-apa gitu ya. Kita diajarkan untuk punya yang namanya wealth style. Jadi bukan hanya lifestyle, tapi juga wealth style. Jadi ya kita saya ya, dan saya itu dari income yang saya dapatkan itu saya
alokasikan buat berinvestasi, belikan aset-aset investasi baik berupa real estate maupun paper aset dan yang lain-lainnya gitu ya. Dan dari situ menghasilkan another cash inflow juga buat saya. Tapi ya tetap sumbernya ya dari bisnis bersama dengan Prudential. Karena menurut saya itu enak banget gitu ya, nggak ada resiko. Ya, kalau di luaran sana bisnis ada resiko. Kalau di sini kita resikonya apa ya? Paling ditolak gitu doang sih sebenarnya. Ya, kalau dari segi materi itu sih Pak Didik. Tapi kalau dari segi materi ya, yang salah satunya yang saya tadi ceritain sebelumnya tuh Pak Didik ya, tentang pengembangan karakter ya, leadership segala macamnya gitu ya. Apa namanya? Banyak hal sih sebenarnya leadership ya. Habis itu juga apa namanya? Yang saya suka juga ya dari bisnis bersama dengan Prudential itu adalah saya bisa aktualisasi diri gitu ya, yang saya nggak dapetin. Jadi dulu tuh saya pengen cerita tuh Pak Didi ya. Jadi zaman dulu tuh saya tuh nggak pernah namanya dapetin ranking sebenarnya. Ya, tapi lewat Prudential ya mungkin kalau di dunia kerja gitu ya, kita udah nggak mikir lagi yang namanya dapetin ranking-ranking prestasi seperti itu tuh udah nggak pikir gitu ya. Tapi bersama dengan Prudential ini bisa dapetin ranking-ranking seperti itu juga ya. Jadi ini kalau di foto ini pernah achieve namanya first runner up top UM ya. Jadi tim saya first runner up, saya juga first runner up dulu ya tahun 2016 ya. Lalu juga ini di tahun 2018. Nah, ini dia 2018 saya achieve top agency director marketing ya. Tahun 2018 ya. Jadi apa namanya berprestasinya bareng-bareng, tim saya juga berprestasi, jadi happy banget gitu ya, menangnya sama-sama gitu ya. Lalu juga akhirnya di tahun yang sama itu bisa bawa pulang trofi gold trophy saya yang pertama dari Prudential ya, itu top agency director region Jakarta waktu itu ya. Lalu ya banyak hal sih yang saya suka dari bisnis ini, baik dari materi maupun non materi yang tadi saya ceritain sebenarnya ya, sustainability-nya bersama dengan bisnis Prudential ya. Di situasi seperti ini income itu justru stabil, malah relatively itu meningkat karena orang-orang itu sadar tentang pentingnya sebuah proteksi asuransi gitu ya. Jadi ya itulah kalau yang saya dapatkan sih Pak Didi, baik dari materi maupun non materi bersama dengan Prudential. Keren banget Kelvin, luar biasa. Saya mau tepuk tangan kenceng banget, karena anak muda, tapi jelas ya pencapaian materi udah nggak usah ditanya deh katanya. 9 digit, wow, saya hitung-hitung berapa tuh ya. Tapi yang lain lagi adalah ada hal yang luar biasa, self-actualization, bisa membantu orang, membawa orang lebih sukses lagi. Betul ya Kelvin ya? Benar banget. Keren banget, dan seneng banget ngeliat. Bisnis ini Pak Didi yang saya suka ya. Bisnis bantu orang gitu ya. Kita bantu makin banyak orang, ya pasti kan kita disukain gitu ya, karena bantu banyak orang. Tapi dengan kita bantu banyak orang, hidup kita akan jauh lebih terbantu gitu ya. Jadi happy banget kerjaan itu tiap hari tuh bantu orang, baik dari bantu klien maupun bantu tim kita untuk punya kehidupan yang lebih baik gitu sih Pak Didi. Lebih sukses lagi ya. Oke, thank you banget Kelvin. Wow, jawabannya keren banget, dan itu yang disampaikan memang dilakukan oleh Kelvin memang luar biasa. Baik teman-teman, stay tune ya Pak Martinus dan Kelvin. Kita mau masuk dulu ke poll yang tadi, pollingnya ya, motivation in life. Motivation in life apa nih? Coba lihat hasilnya, ternyata teman-teman dari semua yang hadir 3.500-an lebih nih, wow, ternyata yang paling tinggi adalah, wow, mau semua deh, 60% itu semua jawaban di atas. Jadi mau jalur karir, juga keluarga, perjalanan, dan juga uang. Wow, keren banget ya, 60%-nya menjawab semua jawaban di atas. Ya, yang kedua yang terbesar adalah keluarga nih, 27%. Keren banget ya. Tapi intinya semua pengennya dapat gitu ya. Pengen dapat keluarga juga harmoni segala macam, perjalanan, uang, dan juga semuanya. Wow, keren banget 60% ya. Baik, kita lanjut lagi perbincangan kita yang seru ini. Kita ke Pak Martinus nih. Pak Martinus, orang bilang tadi Kelvin juga sempat ngomong ya, bisnis ini bisnis yang mulia katanya. Karena membantu orang lain ya, Kelvin tadi bilang juga, bantu nasabah, bantu tim kita juga. Dari pengalaman Pak Martinus, apa sih pendapat Bapak tentang hal ini? Membantu orang lain, Pak. Ya, khususnya saat saya memilih terjun sebagai network builder di Prudential, saya merasa ada 3 bagian yang saya bangun. Yang pertama tentu saja keluarga sendiri. Ya, tadi polling tadi kan juga menunjukkan itu kan. Dia adalah yang terbanyak. Kita membangun keluarga sendiri, membantu keluarga sendiri. Yang kedua adalah membantu para klien. Karena secara tidak langsung sebetulnya kita itu mendeliver payung proteksi kepada banyak orang di luaran sana.
Ya, tentu saja diawali dengan bagaimana kita mengedukasi mereka dengan pentingnya sebuah proteksi. Yang ketiga adalah membantu tim kita. Tadi Kelvin sebetulnya sudah uraikan ya, bagaimana kita ini merasa jauh lebih happy, lebih bersukacita, manakala kita mendapati bahwa tim kita itu bertumbuh dan berubah hidupnya. Ya. Buat saya, bisnis ini adalah business for people who like helping others. Jadi, saya sudah melihat di tim saya, ini bisnis-bisnis tentang kasih. Ini bisnis-bisnis yang mulia. Sehingga kalau mereka yang punya kasih lebih dan punya keinginan untuk membantu orang lain, saya melihat mereka itu bertumbuh lebih cepat. Orang yang suka bantu orang lain, ini bisnisnya cocok banget gitu. Saya katakan kepada tim saya di MRT bahwa kita meraih apa yang kita inginkan dengan membantu lebih banyak orang meraih apa yang mereka impikan, meraih apa yang mereka inginkan. Karena pada akhirnya saya meyakini bahwa Tuhan itu tidak akan mengaudit kita berdasarkan apa yang kita dapatkan, melainkan apa yang kita berikan. Nggak mungkin suatu ketika tanya, misalnya, Martin, lu kan udah gua kasih opportunity lewat bisnis Prudential. Lewat opportunity ini emang lu bisa koleksi berapa lusin mobil, berapa lusin apartemen. Saya yakin tidak begitu. Ya. Pada akhirnya Tuhan akan tanya, lewat opportunity ini, seberapa dirimu mampu menumbuh kembangkan banyak orang lain. Dan itulah sebuah misi mulia yang saya melihat perlu dimiliki oleh tim saya maupun tim siapapun di dalam bisnis sejenis ini, yaitu bisnis untuk membantu orang lain. Dengan membantu lebih banyak orang, meraih impiannya, kita meraih apa yang kita impikan. Keren banget ya, membantu orang lain lebih banyak. Makanya Pak Didi, makanya saya selalu katakan ya di situ, selalu di moto saya katakan, yang kita bangun itu sebetulnya manusia, bukan bangun omset. Ya, bahwa saya bukan menggunakan orang-orang loh untuk membangun bisnis saya. Tapi lebih dari itu, saya justru menggunakan bisnis ini loh untuk membangun lebih banyak orang. Keren banget Pak Martinus. Memang itu yang harus dilakukan ya untuk membangun bisnis lebih gede. Justru bangun orangnya dulu nih ya, membangun orang, nanti bisnisnya bisa datang sendiri. Tadi Pak Martinus, kalau kita cermati sedikit, judul acara kita hari ini adalah membangun wealthy pipeline. Kira-kira bagaimana nih caranya membangunnya Pak Martinus? Ya, jadi ini adalah sebuah bisnis yang luar biasa. Ya, ini adalah perwujudan dari penantian panjang saya. Saya sebetulnya dulu pernah berkarir sebagai kontraktor ya, yang dulu saya pikir saya business owner, ternyata saya tidak lebih dari seorang self-employed atau small business owner. Tapi kemudian saya berkarir mulai dari sebagai staff, supervisor, asisten manager, manager, GM sampai jadi direksi. Saya ada di kuadran employee juga sudah pernah. Di self-employed sudah pernah. Dan kemudian pada waktu saya melihat bisnis ini, saya melihat satu hal saja. Stephen Covey di bukunya mengatakan di salah satu habit dari 7 Habits of Highly Effective People, yaitu begin with the end in mind. Ya, mulailah dari ujung akhir, di mana kita melihat sesuatu yang kita inginkan. Nah, saya melihat bahwa saya ingin sebuah bisnis yang awalnya saya memulai dengan membangun. Saya tidak shortcut, tidak bypass. Saya mulai membangun dari bawah. Kalau di industri ini, tentu saja bisnis asuransi, saya mau membangun tim sales force di dunia asuransi. Saya harus pengalaman dan saya harus jago dulu jualan asuransi. Maka saya mengawalinya jadi agent. Ya. Kalau saya sudah berhasil di level itu, saya harus menguasai teknik merekrut. Nah, ini Prudential fasilitasnya luar biasa. Lewat acara ini sebetulnya merekrut bukan saya dan teman-teman ya, tetapi event ini sendiri yang membantu perwujudan rekrutmen. Jadi akhirnya saya mengatakan ini bukan bisnis rekrutmen, ini bisnis mengundang ini sebetulnya, Pak. Yang mengundang banyak orang hari ini dan mereka dapatkan inspirasi, ketemu ahanya, mereka decide untuk join. Nah,
Ya. Jadi tahun pertama pekerjaannya adalah kita bercerita, bukan jualan, bercerita aja. Bercerita tentang pentingnya sebuah program, misalnya program perlindungan pendapatan. Nah, dan di sana ujung-ujungnya kan orang buka polis. Ya, ada premi, ada komisi. Komisi ini diberikan Prudential selama 5 tahun. Ya. Tahun pertama 30%. Tahun kedua 30%. Tahun ketiga, keempat, kelima masing-masing 5%. Ya, lalu ada bonus di sana. In total, dari satu klien ini, tentu klien ini kan ada renewal, kita mendapatkan komisi 100,5%. Saya menyebutnya ini adalah active income. Income yang kita dapetin selagi kita aktif. Memang tahun depannya bisa jadi kita tidak jualan lagi, kita tidak dapat klien, komisi masih datang. Tapi itu lebih kepada residual income, bukan sebuah bisnis yang baru. Maka saya mengajak teman-teman semua dalam rangka membangun wealthy pipeline ini, membangun saluran pipa kemakmuran ini. Kita mulai nyambungin pipa-pipa kita. Ya. Maka di tahun pertama kita akan memastikan diri untuk promosi tahun depan menjadi seorang associate agency director. Ya, karena associate agency director itu dapat overriding, ya. Timnya berjualan, ya. Karena kita undang banyak orang di event seperti ini, bergabunglah 10 orang jadi agent. Mereka berjualan. Tugas kita membina mereka, ngajarin mereka, dan dari omset mereka sebagai associate agency director kita mendapatkan overriding 22,5%. Ya, itu diberikan di dalam 2 tahun ya. Jadi tahun pertama 13,5%, tahun kedua 9%, 22,5% terhadap omsetnya. Dan tahun depan kalau dia promosi menjadi agency director, akan dihargai lebih tinggi. Bukan 22,5% lagi, melainkan 33%. Nah, saya mau kita fokus kepada yang satu ini. Bahwa sebetulnya kalau kita mau membangun sebuah wealthy pipeline, kita konsentrasi untuk menduplikasikan 2 hal ini saja. Ya, bahwa untuk menciptakan sebuah bisnis dengan potensi penghasilan minimum 1 miliar per tahun. Ya, yang perlu dilakukan syaratnya cuma 2. Ya, yang pertama adalah closing atau bantu 10 orang untuk punya program perlindungan pendapatan dengan premi 2 juta per bulan. 10 klien saja. Dan kemudian setiap tahun setelah kita merekrut 2 saja di antaranya berpromosi. Partner kita ini berpromosi. Dan ini diduplikasikan. Ini aja konsentrasinya. Coba kita lihat. Ya, perjalanannya. Di tahun pertama, ya, sebagai agent setelah memutuskan untuk join misalnya hari ini, tugas kita hanyalah menghasilkan 10 klien yang 2 juta per bulan premi. Ya tentu saja kalau ditanya, kalau preminya 1 juta bagaimana? Ya sudah, berarti kan 20 klien. Ya, as simple as that. Ya. Kemudian kita ajak 3 partner yang gotong royong untuk omset 200 juta. Ya, artinya 200 juta oleh kita sendiri karena kita mesti memberikan keteladanan. Ya, kita harus lead by example bahwa kita mampu memimpin tim ini ke depannya. Karena kita expert, kita akan jadi mentor. Mentor itu bukan cuma deliver knowledge, tetapi juga deliver dia punya experience. Jadi omset tahun pertama 400 juta. Dan kita akan dipromosikan sebagai associate agency director. Di tahun kedua, kita melakukan hal yang sama. Tadi yang saya katakan di summary. Yaitu berarti kalau tahun pertama kita mampu membuat omset 400 juta, di tahun kedua ini, tugas kita, ingat tadi yang saya katakan misi yang mulia, yaitu misi bantu orang lain. Kita membantu 2 orang partner kita untuk berpromosi. Kita ngajarin mereka. Ya, mereka akan menapak tilasi, mengikuti jejak kita, apa yang kita lakukan di tahun lalu. Jadi, sekarang ada 3 orang duplikasinya. Kita sendiri, saya 400 juta, dan 2 orang ini masing-masing 400 juta. Persis deh kayak tahun pertama. Artinya di tahun kedua ini ada 3 pemain. Tahun pertama baru saya sendiri, tahun kedua
Ada 2 orang saya duplikasikan. Dan terkumpul omset 1,2 miliar yang akan mengantar saya promosi sebagai agency director dan 2 orang ini naik sebagai associate agency director. Saya bisa summary-kan di dalam 5-year plans, di dalam 5 tahun akan seperti ini. Tahun pertama 400 juta, akhir tahun kita promosi, berarti ada 1 leader. Tahun kedua, 2 orang melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Maka kita bertiga akan mengusung omset 1,2 miliar. Berarti akhir tahun ada 2 lagi yang berpromosi. Kita 3 orang sekarang, 3 leader. Tahun ketiga 3,6 miliar, 9 leader. Tahun keempat 10,8 miliar, 27 leader. Tahun kelima, kalau duplikasi ini berjalan dengan baik, maka jumlah leadernya adalah 81 tahun. Ya, saya 17 tahun di industri ini, nggak bagus-bagus amat, jumlah leader saya 500-an. Dan saya percaya, teman-teman yang melakukan lebih terstruktur seperti ini, akan jauh lebih baik daripada saya. Nah, anggap aja ini, kalau dari 32 miliar, dengan sistem duplikasi seperti ini, aturannya di tahun ke-6 kan kurang lebih ya 60 miliaran. Ya, 100 miliaran lah. Ya. Kita anggap aja tidak 100 miliar, melainkan separuh aja 50 miliar. Dengan membangun direct agency director seperti ini, kita mulai membangun empire, agency director empire. Seperti ini modelnya. Ya, tiap tahun kita terus mempromosikan agency director. Para agency director ini akan meng-create agency director. Ya, saya punya perjalanan memang seperti itu. Sehingga Prudential luar biasa sekali. Saya bisa simpulkan bisnis ini akhirnya bisnis passive income 10%. Ini adalah saluran pipa kemakmuran. Saya ngajarin si A bertumbuh jadi associate agency director. Kemudian dia memimpin associate agency director dan promosi sebagai agency director. Dan ini kemudian sudah tidak bisa ditahan, nggak bisa dibendung. Multiplikasi akan terjadi. Dan Prudential luar biasanya memberikan 10% dari omset yang kita cetak dari kerajaan bisnis ini. Kurang lebih kayak gitulah. Ya. Wow. Dan kita bisa lihat ya, kita bisa lihat contohnya. Andai kata omset kerajaan bisnis ini tadi kan tahun ke-6 100 miliar, nggak usah lah, anggap aja nggak se-perfect itu, hanya 50% aja, berarti 50 miliar. Dengan passive income 10%, maka seorang pembangun jaringan yang lebih memilih, ya ada pilihan di bisnis ini, ada pilihan, ya apakah kita memilih untuk jadi jualan asuransi terus atau kita membangun jaringan atau kombinasi keduanya, semua halal. Yang haram adalah tidak ngapa-ngapain. Dan dengan membangun jaringan seperti ini, kita membangun saluran pipa kemakmuran sehingga suatu hari pada saat grup bisnis ini terbentuk, distribution channel ini terbentuk, maka boleh dong kalau kita agak ngasuh-ngasuh sedikit. Itu artinya kita sudah agak pasif, tetapi income-nya datang dengan begitu aktif. Saya rasa kalau Anda bilang 5 miliar per tahun, ini tidak besar, boleh jadi. Tapi saya juga percaya ini tidak kecil. Ya. Buat banyak orang ini sangat besar. Dan bisnis ini memungkinkan untuk itu. Membangun saluran pipa kemakmuran. Artinya kita memutuskan dan kita sadar diri gitu loh, bahwa kita tidak mungkin jualan asuransi terus. Kalau kita jualan asuransi terus, berarti kita siap di masa depan itu untuk serve, melayani begitu banyak orang. Ya. Di mana pada saat itu mungkin kita tidak berjualan lagi, komisi juga sudah sudah sangat menyusut jauh. Tetapi kalau kita membangun bisnis ini sembari kita berjualan asuransi, tadi kan saya bilang kita membentuk habit 10 klien 2 juta per bulan, maka income ini rasanya cukuplah buat membuat teman-teman semua mengalami passive income itu. Ya, dan saya tidak membatasi 50 miliar. Ya, kalau ini grup bertumbuh, Anda punya grup 50 miliar, Anda merasa sudah oke. Tapi salah satu adik Anda sumbangsinya cuma 5 miliar dari 50 miliar itu. Dia bilang dia juga mau 50 miliar. Maka saya percaya grupmu bisa 500 miliar. Ya, setelah belasan tahun grupnya bisa 500 miliar. Dan terakhir tentu saja, Bro. Ya, bisnis ini luar biasanya adalah kita membangunnya, ya. Nanti akan menjadi sebuah saluran legacy. Oh, by the way, ini adalah
saya membangun bisnis ini dari 2013 tidak bagus-bagus amat ya. Kalau saya harus putar waktu mundur ke belakang, saya akan melakukannya jauh lebih baik ya. Saya belajar dari banyak kesalahan, tapi puji Tuhan, saya syukurilah sampai hari ini dari 500 leader, ya, 500 associate agency director dan agency director, 150 diantaranya adalah agency director. Mereka memimpin para associate agency director dan agent-agent di dalam grupnya. Dan ini adalah sebuah saluran pipa kemakmuran, sebuah pohon uang lah, ya. Tapi kita tidak fokus ke sana. Ingat yang saya katakan tadi, dengan membantu lebih banyak orang mencapai impiannya, menjadi associate agency director, menjadi agency director, and then menjadi executive agency director, maka kita juga meraih apa yang kita impikan. Ya. Dan terakhir, hebatnya bisnis ini, kita membangun wealthy pipeline-nya, kita building wealthy pipeline-nya, dan kemudian kita bisa leave a lasting legacy. Kalau saya adalah seorang dokter, ya, Kelvin juga sekolah dokter. Suatu ketika saya pass away, saya berpulang, maka para pasien itu tidak punya kewajiban untuk balik ke Kelvin. Dia boleh pilih dokter yang lain. Tetapi lewat bisnis ini, apa yang saya bangun, ya, walaupun Kelvin bangun kerajaan bisnisnya sendiri, ya, dia punya grup sendiri. Tapi someday kalau saya berpulang, kerajaan bisnis ini akan otomatis dia mereplace saya. Jadi ini sebuah legacy yang bisa diwariskan, ya, tanpa jaringan saya bilang, loh, saya lebih senior kok dari Kelvin. Saya joinnya lebih duluan, saya nggak mau under Kelvin. Nggak bisa seperti itu, bro. Ini bisnis yang dahsyat. Jadi perlu waktu untuk membangun, kita investasi waktu, bukan investasi uang, and then kemudian kerajaan bisnis itu bisa kita wariskan. Wow, keren banget Pak Martin. Selesai di situ ya, itu ya, luar biasa ya. Keren banget ya teman-teman semua, membangun jaringan bisnis, pipeline-nya untuk bisa sukses, bahkan itu wealthy pipeline ya, jaringan-jaringan atau pipa-pipa kesuksesan Anda sampai tadi luar biasa tuh. Kalau bisa sampai wow 150 sudah jadi agency director di bawah Pak Martin dan totalnya 500 AAD dan AD gitu ya. Wow, keren banget, dan itu terus bertumbuh ya Pak Martin ya, berjalan terus. Bahkan saya dengar katanya mau 1000 agency director. Wow, mau 1000 orang yang bisa menjadi pipeline yang lebih hebat lagi. Bapak Ibu, teman-teman semua, luar biasa perbincangan kita. Tapi sebelum berakhir, ada satu hal lagi yang menarik. Saya mau tanya Kelvin, nih, anak muda. Kelvin, still there? Yes. Yes, Kelvin tentunya sudah ikutin trip nih. Anak-anak muda kan tadi ya, salah satunya pengen trip juga nih. Tentu sudah ikut trip dari Prudential, reward yang luar biasa nih. Kira-kira pengen tahu apa sih, seperti apa tuh rewardnya, apa sih tripnya, dan juga ada nggak trip yang paling berkesan buat Kelvin? Oke, ya kalau trip bersama dengan Prudential, wah banyak banget ya. Pernah pergi ke Paris, pernah pergi ke Auckland, ya pernah pergi ke apa namanya Netherlands juga gitu ya, pernah pergi ke Dubai, dan banyaklah negara-negara di luar negeri itu ya, banyak banget. Tapi kalau yang beberapa yang berkesan ya, ada satu sebenarnya yang satu dua lah yang menurut saya berkesan gitu ya. Yang pertama ini sebenarnya adalah trip pada saat pergi ke Paris waktu itu ya bersama dengan Prudential. Jadi Prudential itu servisnya benar-benar luar biasa banget buat para tenaga pemasarnya seperti kita gitu ya. Jadi hotelnya itu kalau saya buka jendela itu ya Pak Didi ya, benar-benar bukanya tuh langsung kayak ada museum yang benar-benar plastik gitu ya. Wah, itu pagi-pagi itu buka jendela tuh benar-benar keren banget gitu, view-nya itu keren banget gitu ya di Paris gitu. Dan hotelnya dari Prudential itu nggak pernah yang kayak bintang 3, bintang 2, selalu bintangnya bintang 5 yang paling top gitu ya. Jadi benar-benar wow gitu ya trip bersama dengan Prudential. Dan ada satu lagi sebenarnya, nah jadi waktu itu trip bersama dengan Prudential itu pernah pergi ke New Zealand. Jadi waktu itu nggak pernah kepikiran pengen cobain yang namanya extreme sport tuh Pak Didi. Ya. Oh, apa tuh? Bahkan pertama kali pada saat berangkat ke sana itu nggak ada plan pengen ngelakuin extreme sport, tapi katanya New Zealand itu terkenal sama yang namanya extreme sport ya. Jadi waktu itu waktu di New Zealand saya itu coba yang namanya skydiving tuh Pak Didi ya. Wow, skydiving keren. Ya. Nah, ini ada cuplikan videonya. Jadi saya ngelakuin skydiving waktu di New Zealand itu. Boleh kita nonton sama-sama ya? Coba ya. Wait.
Wow, seru banget ya Kelvin ya. Sangat Keren seru. banget. Luar biasa. Untuk pengalaman-pengalaman yang hebat ya dari Prudential juga. Tadi Kelvin cerita, wow di Paris yang hotelnya mahal banget pasti itu karena bintang 5 di depannya langsung ke museum yang keren. Oke, teman-teman semua kita sudah berbincang dengan Kelvin dan Pak Martinus. Tadi kita banyak sekali hal yang bisa kita ambil dari perbincangan ini dan bisnisnya. Kita sekarang masuk ke pertanyaan nih. Wow, saya terima banyak sekali pertanyaan, tapi saya akan pilih dari panitia juga sudah pilih 3 nih yang menarik nih ya, yang boleh juga dijawab nih. Saya mau ke Kelvin dulu. Kelvin, ini ada pertanyaan nih. Jadi agen asuransi itu kan kata orang kehilangan banyak teman. Nanti dijauhi teman, nanti WA-nya nggak dibaca, atau bahkan di-delete kontak, di-delcon gitu ya. Gimana ya kira-kira itu, Kelvin? Oke, mungkin pengalaman pribadi aja ya. Jadi pernah nggak sih dijauhin teman pada saat awal menjalani bisnis bersama dengan Prudential? Ada sih pada saat awal tuh ngerasain dijauhin teman. Lalu yang kedua tadi pernah nggak di delcon? Nah ini kayaknya belum pernah tuh di delcon tuh belum pernah tuh. Pak Didi belum pernah tuh di delcon. Iya. Terus satu lagi tadi apa tuh Pak Didi tadi bilang? WA-nya nggak dibaca gitu-gitu. WA-nya nggak dibaca. Temen. Nah ini juga pernah nih Pak Didi. Ya. Oh. Tapi jujur kalau ngomongin temen ya, sebenarnya pas sebelum menjalankan bisnis bersama dengan Prudential dibandingkan sekarang nih setelah saya menjalankan bisnis Prudential selama 5 tahun lebih gitu ya. Sebenarnya temen itu jauh lebih banyak sekarang Pak Didi dibandingin pada saat saya dulu sebelum di Prudential. Ya. Nah, yang kalau saya lihat sih sebenarnya ya kalau namanya teman gitu ya, teman yang benar-benar kalau menurut saya kalau teman benar-benar sih kalau kita menjalankan industri yang sebenarnya halal gitu, bantu banyak orang, tapi kalau kita dijauhin karena itu ya sebenarnya menurut saya ya berarti dia bukan the real friends gitu ya. Jadi menurut saya jadi kita bisa benar-benar ngerti gitu ya. Kalau mungkin kalau pada saat di bangku sekolah gitu ya, kita nggak ngerti semua, kita pikir teman gitu ya, tapi pada saat masuk ke dunia kerja jadi lebih mengerti, oh ini mana yang benar-benar teman sama teman-temanan pada saat happy doang gitu ya. Jadi saya lebih mengerti lah jadi seperti itu. Tapi jujur kalau ngomongin teman, saya teman jauh lebih banyak pada saat sekarang sebenarnya Pak Didi. Ya, jadi kerennya bahwa mungkin bisnisnya di awal-awal ya banyak orang yang masih kurang mengerti atau masih stigmanya, aduh kok agen asuransi gitu ya, begitu ditelepon langsung dihubungi. Tapi sebenarnya kalau kita menghubungi nasabah, menghubungi teman ya, calon nasabah atau siapa, sebenarnya kita lagi mau bantu, betul ya? Baik nasabah ataupun tim. Ya, silakan. Dan bahkan sebenarnya dulu ada pengalaman gitu ya, teman yang benar-benar memandang sebelah mata pekerjaan yang saya jalankan gitu ya. Jadi dia meremehkan pekerjaan saya. Dia bilang, aduh kerjaan nawar-nawarin orang lah, kerjaan kayak MLM katanya dia bilang kayak gitu. Padahal ya industri asuransi dia bilang MLM gitu ya, nggak mau jalanin MLM katanya, nggak mau ketemu gitu ya. Tapi setelah beberapa tahun akhirnya orang ini bahkan menjadi klien saya dan dia kasih referensi buat saya Pak Didi. Dan bahkan yang lebih mengesankan lagi yang dulu dia bilang katanya nggak mau gitu ya, nggak mau ketemu apa segala macam. Bahkan yang sekarang itu dia bilang, wah gila ya, gua salut lu sama lu katanya, dia bilang kayak begitu loh Pak Didi, padahal dulunya nggak kayak begitu. Ya, karena memang Kelvin kan memang tujuannya benar ya, maksudnya mulia, membantu orang dan mereka akan melihat gitu ya, bahwa ya jadi teman mungkin pesan buat teman-teman, buat teman-teman gitu ya. Ya memang orang itu sebenarnya nggak melihat yang namanya proses gitu ya. Orang lihatnya result. Nah makanya begitu udah melihat result, ya makanya wah hebat ya, lu hebat ya kayak gitu. Padahal kan dia nggak tahu prosesnya seperti apa gitu ya. Untuk awal mula nggak ada orang yang langsung hebat gitu, nggak ada gitu ya. Saya pun memulai itu ya nggak seperti itu gitu ya. Setelah beberapa tahun belum, wah hebat ya lu ya gitu. Jadi orang nggak ada yang menilai proses, tapi mereka melihat yang namanya hasil gitu ya. Jadi buat teman-teman yang baru mulai gitu ya, ya teman-teman jangan, ya saya pun mengalami apa yang teman-teman alami pada saat dulu gitu ya. Teman-teman jangan lihat saya hari ini gitu loh. Itu Pak Didi. Yes, oke. Dan tentunya itu Kelvin sudah buktikan bahwa sekarang malah temennya lebih banyak dibanding dulu katanya ya. Keren banget ya. Oke, ada pertanyaan kedua nih yang kepilih nih. Pak Martinus nih, buat Pak Martinus. Pak Martinus katanya banyak orang bilang asuransi itu bayar uang kecil untuk dapetin uang besar. Bagaimana mungkin, kayaknya nggak masuk akal gitu katanya Pak Martinus. Gimana ya Pak Martinus? Ya, saya menyebut itu adalah the magic of life insurance. Tetapi
saran saya kalau untuk hari ini, ya, acara ini dibuat untuk sebuah tujuan, bukan belajar. Ya. Di luaran sana sama di sini itu beda. Di luaran sana itu orang-orang mesti pinter dulu, harus tahu dulu, harus menguasai dulu baru join. Contohnya, kalau saya di sebuah perusahaan mau cari marketing manager, tentu orang ini harus orang yang pinter sebagai seorang marketing manager, betul nggak? Jadi mesti pinter dulu baru join. Tapi di sini beda. Di sini ini ada join dulu baru dibikin pinter, bukan pinter dulu baru join. Nah, jadi kalau pertanyaan-pertanyaan sejenis ini itu nantilah, ya, itu gampang sekali jawabnya. Tetapi bukan di, saya rasa bukan kali inilah perlu dijawab. Ya, itu the magic of life insurance dan dengan gampang kita bisa jelasin. Tapi yang penting sekarang adalah ada join dulu, nanti akan dibikin pinter, bukan pinter dulu baru join. Yes, thank you Pak Martin. Kita ke Kelvin lagi nih, ada beberapa pertanyaan nih ya. Bagaimana jika saya, ini ada satu orang nanya nih, jika saya susah punya waktu nih, kerjaan saya sibuk, bagaimana saya bisa bangun bisnis ini, Kelvin? Kira-kira Kelvin? Oke, nggak punya waktu gitu ya. Kalau nggak punya waktu, sebenarnya sih saya percaya banget nggak ada orang yang nggak punya waktu. Sebenarnya itu cuma tentang prioritas saja. Penting nggak sih yang dia jalankan ini? Kalau menurut dia penting, dia akan mengusahakan bagaimana caranya supaya ada waktu. Jadi sebenarnya orang itu pasti akan ada waktu. Masalahnya penting apa nggak buat dia. Jadi sebenarnya pertanyaan yang tepat sebelum itu adalah cek. Ya, dia benar-benar yakin nggak Prudential ini bisa membawa dia kepada tujuan yang dia inginkan. Nah, tapi sebelum itu lagi, ya tanya dulu nih, dari pekerjaan yang sekarang, atau apapun bisnis yang dijalankan sekarang, itu kira-kira 5 tahun ke depan bisa nggak nih bisnis yang dijalankan atau pekerjaan yang dijalankan sekarang membawa kita ke sana gitu. Kalau nggak bisa kan berarti kita harus mikir nih gimana caranya untuk bisa mencapai tujuannya, karena yang dikerjakan sekarang nggak bisa membawa kita ke sana ya. Nah, setelah pertanyaan itu ditanyakan, nah kita tanya lagi. Nah, kira-kira nih bisnis bersama dengan Prudential ini bisa nggak menjadi jawaban atas renungan dalam hati gitu ya. Kayaknya pengen punya hidup yang lebih baik, pengen punya income yang lebih baik, pengen punya waktu gitu ya. Tapi bisnis yang sekarang dijalani atau pekerjaan yang dijalankan sekarang itu bisa membawa kita ke sana nggak ujungnya. Tapi kalau nggak bisa, ya ini adalah peluang bersama dengan Prudential. Nah, setelah udah yakin, nah baru kita ngomongin tentang waktu. Nah, kalau ngomongin tentang waktu mah, saya yakin karena ini penting, karena bisnis bersama dengan Prudential bisa membawa kita kepada tujuan yang kita inginkan, maka dia akan mengusahakan bagaimana caranya supaya bisa mencapai ke sana. Maka disiapkan waktunya gitu loh. Jadi kalau ngomongin tentang nggak ada waktu mah, menurut saya sebenarnya orang semua pasti ada waktu. Tentang dia itu prioritas nggak ini bisnis bersama dengan Prudential. Gitu sih Pak Didi sebenarnya. Oke, thank you banget Kelvin jawabannya. Teman-teman masih ada beberapa pertanyaan, cuman waktunya udah mepet dan nanti teman-teman bisa ngobrol juga, bisa tanyakan pada pengundang Anda ya. Pak Martinus dan Pak Kelvin, thank you banget. Pembicaranya luar biasa, enak banget sekarang dan menjelaskan begitu banyak tentang bagaimana sukses di bisnis ini. Tadi intinya kita mau jelas-jelas bahwa ini adalah membangun bisnis dengan pipa-pipa kerajaan bisnis kita yang luar biasa ya. Dan luar biasa sekali teman-teman, 1 jam lebih ini kita singkat banget, kayaknya pengennya terus-terus gitu ya. Cuma waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih buat Pak Kelvin, buat Pak Martinus juga yang luar biasa, kisah suksesnya, bahkan tadi sudah bicara mengenai bagaimana motivasi hidupnya, dan terima kasih buat sharingnya Pak Martinus dan Kelvin. Ya, teman-teman, ini thank you banget. Ini ada sertifikat untuk mengucapkan terima kasih tentunya karena kita acara webinar, jadi terima kasihnya lewat virtual juga. Thank you Pak Martinus buat sharing luar biasa, dan juga Pak Kelvin Martin luar biasa, dan banyak sekali yang kita pelajari hari ini. Tentunya membuka banyak pikiran kita semua untuk membangun bisnis bersama Prudential. Terima kasih ya Pak Kelvin, Pak Martinus dan Kelvin. Dan sesinya sangat bermanfaat sekali. Oke, teman-teman, jika saya rangkum, ya, inti acara ini adalah kita sudah memberikan satu hal yang luar biasa, tapi intinya satu hal, bahwa kita harus punya do it attitude. Wow, do it attitude, lakukan.
sikap positif yang benar-benar punya sikap positif dan produktif. Do it attitude ya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang nih? Teman-teman, ada hal-hal yang penting secepatnya harus Anda lakukan. Yang pertama, secepatnya Anda hubungi pengundang Anda. Ingat, Anda diundang untuk mendengarkan sesi ini, berarti Anda di mata pengundang Anda adalah orang yang punya potensi di bisnis ini. Jadi jangan tunda kesuksesan Anda di Prudential ya. Segera hubungi orang-orang yang mengundang Anda. Yang kedua, secepatnya registrasi. Nah, Prudential tadi Pak Martin sudah mention ya, semuanya sudah serba online. Ketika work from home jalan, kita sudah online. Segera registrasi untuk online training program kita, dan kita sudah rencanakan khusus untuk Anda semua. Program online ini kita sudah bisa siapkan jauh sebelum ada di situasi seperti ini. Prudential sudah paling siap, dan kita tahu teknologi ini bisa membantu Anda semua bikin sukses ya untuk kita semua. Dan yang ketiga, langkah yang ketiga, registrasi untuk mendapatkan lisensi keagenan ya. Dan karena saat ini ada inisiatif dari industri kita untuk membantu Anda menjadi bagian dari Prudential, jangan lewatkan bulan Juni ini masih ada relaksasi dari ASI dan AJI, asosiasi kita, Asosiasi Asuransi Jiwa, segera manfaatkan, segera bergabung di Prudential di bulan Juni ini. Dan teman-teman, hanya dengan 3 step simple tadi, betul ya, Anda sudah hubungi, silahkan hubungi pengundang Anda telepon, Anda segera hubungi, dan juga lakukan online registrasi untuk trainingnya singkat banget, dan juga lakukan online AAJI, nggak perlu ujian, bahkan sekarang ini sementara belum ujian dulu, ada AAJI, ASI, dan secepatnya Anda bisa menjadi bagian dari Prudential Family, keluarga Prudential, dan menyambut sukses Anda. Teman-teman semua, sebelum kita berpisah, mari kita lakukan survei terlebih dahulu. Di layar Anda sudah tertera sekarang, silahkan scan QR Code-nya bisa di-scan, silahkan untuk memberikan input pada kami untuk perbaikan lebih jauh ke depannya mengenai acara-acara ini. Silahkan di-input atau di-scan QR Code-nya dan berikan surveinya kepada kami. Teman-teman, sudah selesai acara kita hari ini. Terima kasih buat kehadiran Anda di acara webinar kali ini. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kini waktunya untuk take action dan raih kesuksesan Anda. Saya Didi mengucapkan sampai jumpa di lain waktu. Stay happy, stay healthy, dan stay productive. Dan ingat satu hal, now it is the time. Yes! Selamat pagi!